Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan. Untuknyalah kita hidup. Karenanyalah kita hidup. Maka lakukan hal yang terbaik dalam hidup kita untuk bekal menuju Sang Khalik. Mari kita perbanyak bekal untuk kehidupan akhirat nanti dengan mengikuti Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatu iman, rekan dakta dimanapun berada, kembali kita bisa bersilaturahim dan bersilaturahmi di dalam program Mutiara Hikmah yang dilaksanakan setiap Senin sore, dan tentunya ini merupakan berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikarenakan berkat ridho serta izinnya lah, alhamdulillah kita masih bisa merasakan berbagai macam nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat, sehingga di sore hari ini kembali kita masih bisa untuk sejenak memaksimalkan diri, mencoba menelaah, mengkaji, dan nantinya bisa memahami serta mengamalkan apa-apa yang ada di dalam ajaran agama kita, yakni adalah ajaran Islam, yang insya Allah tentunya bisa menjadi petunjuk bagi kita untuk apa dan bagaimana seharusnya kita mensikapi berbagai macam problematika kehidupan yang kita jalani ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan sekalian ummah, pembawa risalah yang hak, yaitu ad-dinul Islam, yang insya Allah kita akan meyakini bahwa Islam adalah merupakan satu-satunya jalan keselamatan dan jalan kebahagiaan, baik ketika kita hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini insya Allah kembali kita akan mencoba mendulang hikmah dari isi sebuah karya yang diberi judul Etika Hidup Seorang Muslim oleh penulisnya, yakni Al-Ustadz Kiai Haji Aceng Zakaria Allahyarham, yang alhamdulillah dalam beberapa pertemuan yang lalu kita telah mengkaji dan menelaah isinya, yakni untuk masalah etika muslim dalam melaksanakan makan dan minumnya. Jadi yang baru kita pelajari adalah etika hidup seorang muslim berkaitan dengan makan dan minumnya, yang insya Allah pada sore hari ini kita akan lanjutkan dengan mengkaji perkara yang lain yang juga menjadi petunjuk buat kita agar kita pun bisa menjalankannya sesuai dengan etikanya yang diatur di dalam Islam. Yang pada sore hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang etika seorang muslim dalam menunaikan hajatnya. Tentunya yang dimaksud menunaikan hajat di sini adalah terkait dengan apa yang mungkin familiar di lisan dan telinga kita disebut dengan buang air kecil ataupun buang air besar, BAK
ataupun BAB. Namun sebelum kita mengkaji dan menelaahnya lebih jauh, seperti biasa, izinkan saya Ahmad Fadilah Sulaiman selaku pengasuh Mutiara Hikmah di setiap Senin sore memberikan hadiah kepada rekan dakta semua dalam bentuk sebuah pantun, yaitu paling asyik jalan-jalan ke pasar, orang ramai membeli delima dan sayuran pare. Walau saat ini kita sedang merasakan masalah baik yang kecil maupun yang besar, lekaslah kita dengarkan Mutiara Hikmah di Radio Dakta setiap hari Senin pukul 4 sore. Yang insya Allah akan terasa damai yang kita rasakan, walaupun mungkin sedang kita rasakan permasalahan baik yang kecil maupun yang besar. Nah, rekan dakta yang Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam pembahasan tentang etika muslim dalam hal menunaikan hajatnya. Tentunya menjadi naluriah insaniyah, sesuatu yang melekat dalam naluri kehidupan makhluk hidup. Salah satunya adalah kegiatan yang disebut dengan menunaikan hajat. Dalam hal ini yang tadi telah kami jelaskan, yang dimaksud menunaikan hajat itu adalah buang air kecil ataupun buang air besar, yang di dalam Islam ini tidak luput dari petunjuk pelaksanaan yang diberikan, baik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan kita dapati di dalam hadis-hadis beliau, maupun yang kita dapati lewat petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dan bagaimana tentang hal ini? Mari kita coba telah lebih jauh, ya. Rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buang air besar atau BAB atau buang air kecil atau BAK merupakan kebutuhan manusia. Dan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Yang Allah telah memisahkan antara zat yang bermanfaat bagi tubuh dan zat yang tidak bermanfaat bagi tubuh, yang nantinya akan menjadi beberapa bentuk, di antaranya misal yaitu glukosa atau zat gula yang ada dalam tubuh kita, yang kemudian ditahan dan kemudian diedarkan lagi melalui darah untuk kepentingan tubuh. Sementara zat yang lainnya, yakni yang kita kenal dengan sebutan air seni, adalah sesuatu yang memang bukan merupakan zat yang bermanfaat lagi buat tubuh kita. Sehingga Allah mendesainnya untuk menjadi zat yang dibuang oleh tubuh kita nantinya, dalam bentuk air seni maupun dalam bentuk feses, ya. Yang tentang hal tersebut adalah merupakan sesuatu hal yang wajar, dikarenakan itu memang sudah menjadi sunnatullah yang Allah tetapkan aturannya. Sehingga
Itu yang kami sebut dengan bahwa buang air kecil maupun buang air besar adalah merupakan naluri insaniah gitu. Yang kalau itu masih menjadi sesuatu yang kita rasakan ada secara normal, justru di dalam tinjauan agama kita, hal tersebut adalah merupakan sesuatu hal yang menjadi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga aktivitas menunaikan hajat dikategorikan sebagai anugerah Allah yang terhadapnya kita patut untuk mensyukurinya ketika kita masih bisa menunaikannya secara normal. Justru akan menjadi sesuatu hal yang dianggap sebagai pertanda ada sesuatu hal yang salah di tubuh kita, manakala aktivitas menunaikan hajat kita tersebut, baik buang air besar maupun buang air kecil, adalah di luar dari kenormalannya. Apakah itu terlampau sering atau justru dirasakan kurang dari yang seharusnya atau kurang dari yang biasanya kita tunaikan. Nah, itu menjadi dalam tanda petik alarm bagi tubuh kita tuh, untuk memberikan tanda buat kita bahwa ada sesuatu yang terjadi pada tubuh kita. Jika yang kita rasakan adalah salah satunya menunaikan hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar, yang tidak sama seperti yang biasanya gitu. Nah, rekan dakta yang udah Allah Subhanahu wa taala, menjadi tanda kesempurnaan Islam sebagai agama yang paripurna. Di dalam Islam terdapat aturan-aturan tentang hal tersebut. Islam telah mengatur berkaitan dengan menunaikan hajat kita, baik buang air kecil maupun buang air besar. Apa dan bagaimana aturan dalam Islam? Mari kita coba pelajari bersama ya. Yang pertama, berkaitan dengan menunaikan hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar, kita mesti memperhatikan tentang tempat kita menunaikan hajat kita tersebut. Yang menurut petunjuk di dalam hadis Rasulullah SAW, salah satu caranya adalah dengan kita menetapkan tempat menunaikan hajat kita itu adalah merupakan tempat yang jauh, atau dalam pengertian yaitu merupakan tempat yang tersendiri, jauh dari jangkauan mata orang lain, dan juga jauh dari jangkauan tubuh orang lain. Yang ini berarti merupakan petunjuk buat kita bahwa yang namanya tempat menunaikan hajat adalah harus merupakan tempat yang safety. Tentunya kita mengetahui dikarenakan
dalam proses menunaikan hajat kita tersebut, yang harus kita lakukan adalah melepaskan penutup aurat tubuh kita salah satunya. Tentunya dengan terlebih dahulu kita melepaskan penutup aurat tubuh kita, maka menjadi wajib atau keharusan buat kita berada di tempat yang tidak bisa dijangkau mata orang lain. Artinya tidak terlihat oleh orang lain. Sehingga aman aurat kita walaupun dalam keadaan tidak tertutup oleh penutup aurat kita. Nah, yang di dalam Islam terdapat ketentuannya, yaitu yang salah satunya adalah lewat sebuah hadis yang narasinya adalah Anil Mughirah bin Syu'bah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahabal madhhaba ab'ada, yang artinya dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, beliau menyatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau pergi ke tempat menunaikan hajat, beliau mencari tempat yang menjauh dari jangkauan orang-orang, mencari tempat yang safety, yang aman, ya, dari penglihatan orang lain. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan tentang hal ini pula ada hadis yang lain, an Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aradal baraz in talaqa hatta la yarahu ahadun. Rawahu Abu Dawud. Nah, ini lebih terang lagi ya, lewat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud melalui jalur sahabat Jabir bin Abdullah, dinyatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza aradal baraza, apabila beliau pergi menunaikan hajatnya, intalaqa hatta la yarahu ahadun, beliau menuju ke sebuah tempat yang aman sehingga la yarahu ahadun, beliau merasa tidak akan ada seorang pun yang akan melihat beliau. Nah, ini ya petunjuk bagi kita terkait dengan menunaikan hajat, yaitu tunaikan hajat kita di tempat yang aman. Definisi yang tempat yang aman ini adalah bisa secara jarak adalah jauh dari jangkauan mata orang lain, ataupun bisa berpengertian tidak mesti jauh, tapi asal bisa dipastikan orang lain tidak bisa melihat kita, maka itu pun diperkenankan. Ya. Yang kemudian di sini diberi keterangan oleh Ustaz Ajeng Zakaria Allahyarham, penulis buku ini. Keterangannya adalah maksud hadis ini adalah memilih tempat yang jauh yang sekiranya tidak mengganggu orang lain dengan bau yang dimunculkan dari aktivitas menunaikan hajat tersebut,
Yang hal ini jika belum ada tempat yang khusus, baik di rumah atau di tempat tertentu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, hadis ini boleh kita artikan sebagai boleh kita artikan secara makna zohirnya, ya, makna lahiriahnya, yaitu apa? Ya, kita ketika hendak menunaikan hajat itu menunaikan hajatnya di tempat yang jauh dari jangkauan orang, sehingga nantinya tidak memadorotkan orang lain dengan apakah itu baunya yang dimunculkan, atau juga terkait dengan ya tidak akan terlihat aurat kita ya oleh orang lain ketika kita menunaikan hajat. Itu secara makna zahirnya. Nah, adapun makna yang lainnya adalah makna batiniahnya, makna yang implisitnya adalah kita menunaikan hajat adalah diupayakan di tempat yang aman, yang terproteksi secara baik gitu, sehingga terhadap orang lain kita tidak mengganggu, dan juga terhadap diri kita ya aurat kita pun tetap terjaga gitu. Yang itu untuk masa kehidupan pada saat sekarang ini ya biasa kita kenal fasilitasnya, yaitu dengan sebutan toilet ya atau WC kan begitu. Dan kalau untuk sekarang tentunya mungkin secara jarak mungkin tidak terlalu jauh lagi, akan tetapi secara keamanan tempat, safety-nya ketika kita menunaikan hajat, itu sudah bisa terjamin tentang hal tersebut, yaitu di tempat yang tidak akan memadorotkan orang lain dari bau yang ditimbulkan, dan juga tidak akan ya merusak ya kita terhadap kewajiban kita menjaga aurat kita. Nah, itu barangkali yang menjadi petunjuk pertama buat kita dalam menunaikan hajat, yang artinya menunaikan hajat adalah di tempat yang aman, gitu ya. Artinya ada tempat khusus untuk kita bisa menunaikan hajat tersebut. Nah, rekan dakta yang mulia Allah Subhanahu wa taala, berikutnya etika yang kedua adalah di tempat khusus itu ada petunjuk lainnya yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa petunjuknya? Petunjuk lainnya adalah ketika kita hendak masuk ke tempat khusus menunaikan hajat tersebut, maka Rasulullah SAW memberikan petunjuk agar kita membaca doa terlebih dahulu, yang mungkin biasa kita kenal dengan sebutan doa masuk WC atau doa masuk ke kamar mandi atau masuk ke toilet. Nah, Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita yang bisa kita ketahui lewat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui jalur periwayatan Anas radhiyallahu anhu. Qala, beliau pernah menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke tempat buang hajat, tempat menunaikan hajat yang sekarang dikenal dengan sebutan WC kah atau toilet kah gitu ya, atau kamar mandi bentuknya, beliau terlebih dahulu membaca doa. Yang kalimat doanya adalah Allahumma inni
a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang ini merupakan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan jantan dan setan betina. Ada juga yang kemudian mengartikan, ya, dari hal-hal yang keji dan hal-hal yang tidak kita kehendaki, ya, hal-hal yang kotor. Nah, keterangan tentang masalah ini yaitu bahwa doa dengan kalimat tersebut merupakan petunjuk dari Rasulullah SAW agar kita, apapun aktivitas kita, sekalipun, nah ini keluar biasaan Islam, ya, lewat contoh dari Rasulullah SAW, sekalipun terhadap perkara yang mungkin kita pandang sepele, yakni masuk ke dalam tempat menunaikan hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar, kita tetap harus memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya dalam bentuk doa. Nah, ini salah satu, ya, keluarbiasaan Islam dengan ajaran-ajarannya, memastikan siapapun yang meyakini Islam sebagai agamanya agar di setiap saatnya dia tetap menghubungkan dirinya dengan Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lewat doa yang dipanjatkan, walaupun dalam keadaan hendak menunaikan hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar. Dan tentunya kami yakin doa ini merupakan doa yang sudah familiar dengan kita, sudah familiar di lisan dan ingatan kita, bahwa ketika kita hendak masuk ke dalam toilet atau tempat menunaikan hajat, kita membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, ketika kita hendak masuk tempat menunaikan hajat. Nah, bagaimana kemudian ketika kita keluar dari tempat menunaikan hajat? Karena Islam adalah merupakan agama yang sempurna, maka pasti terdapat tuntunannya pula berkaitan dengan ketika kita selesai menunaikan hajat dan hendak keluar dari tempat menunaikan hajat kita. Ketika hendak masuk diberikan petunjuk membaca doa, dan ketika kita keluar pun diberi petunjuknya kita membaca doa keluar dari tempat menunaikan hajat kita. Lewat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal ghaiti qala ghufranaka. Nah, ini Siti Aisyah yang merupakan istri Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah memberikan penjelasan bahwa adalah Rasulullah SAW ketika beliau keluar dari
tempat menunaikan hajatnya, beliau membaca doa yang kalimatnya adalah gufronaka. Nah, yang kalimatnya adalah gufronaka, yang artinya aku memohon ampunanmu. Nah, rekan dakta yang Allah Subhanahu wa taala, ini petunjuk yang berikutnya, yaitu bukan hanya ketika hendak masuk ke tempat buang hajat kita, ketika kita hendak keluar pun dari tempat menunaikan hajat kita, Rasulullah SAW pernah memberikan petunjuknya, yakni dengan membaca doa gufronaka. Nah, ini tentunya menjadi petunjuk buat kita untuk bisa kita ketahui dan bisa kita amalkan. Rekan daktar Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah petunjuk berkaitan dengan ketika kita menunaikan hajat, maka janganlah menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, ini yang harus kita perhatikan pula. Karena dalam sebuah hadis pernah dijelaskan tentang masalah ini, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Ayyub. Beliau pernah menyatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, menyatakan sesuatu, yaitu idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bi baulin wala ghaitin walakin syarriku au gharribu. Nah, itu ya. Rekan daktar Allah Subhanahu wa taala, Abu Ayyub pernah memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan, apabila kalian mendatangi tempat buang air, janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Baik ketika kalian buang air besar maupun buang air kecil. Akan tetapi hendaklah kalian menghadap ke arah yang lainnya, gitu. Ya, dan ini tentunya menjadi petunjuk buat kita pula bahwa ketika kita misal hendak membangun tempat tinggal atau rumah, tentunya petunjuk ini pun harus menjadi pedoman kita pada saat membuat tempat buang air besar ataupun tempat buang air kecil, sehingga bisa dipastikan bahwa WC atau toilet yang kita buat tersebut adalah nantinya tidak men-setting kita yang akan menunaikan hajat di dalamnya adalah menghadap ke kiblat atau membelakanginya, gitu. Jadi harus kita buat toilet atau WC kita adalah memang settingan arah ketika kita menunaikan hajat kita adalah tidak ke arah kiblat dan juga tidak membelakanginya. Oleh karenanya, bagi seorang muslim ini adalah menjadi acuan atau pedoman pada saat membangun rumah atau tempat tinggal atau gedung atau apapun itu yang
direncanakan di dalamnya terdapat fasilitas untuk menunaikan hajat. Nah, apa dan bagaimana settingan tempat tersebut ya harus bersesuaian dengan petunjuk ini, yaitu dibuat toilet atau WC-nya tidak akan mengarahkan orang yang menunaikan hajat di dalamnya apabila menunaikan hajatnya ke arah kiblat atau membelakanginya. Harus disetting supaya ke arah yang sebaliknya atau ke arah yang lain gitu. Yang kemudian tentang hadis ini penulis pun memberikan keterangan bahwa para ulama sepakat tentang haramnya menghadap atau membelakangi kiblat ketika sedang membuang hajat dalam tempat terbuka. Sementara dalam ruangan tertutup mereka berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian lagi menyatakan haram. Dalam hal ini tentu saja yang lebih baik adalah tidak menghadap kiblat sekalipun di tempat tertutup demi kehati-hatian dan menghindari perselisihan pandangan tersebut. Jikalau memang masih memungkinkan untuk men-set sedemikian rupa bahwa tempat menunaikan hajat kita nanti adalah tidak menghadap kiblat atau membelakanginya, ya maka itu yang harus dilakukan gitu. Namun misal jika terdapat uzur syar'i yang tidak memungkinkan, ya mungkin ini masuk ke dalam kategori sesuatu hal yang dima'fu atau yang dimaklumi, ya gitu. Nah, rekan dakta Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa petunjuk etika seorang muslim tentang menunaikan hajatnya, yang tentunya ini masih berada di bagian yang pertama gitu ya. Dalam arti masih banyak petunjuk di dalam Islam tentang apa dan bagaimana seharusnya kita menunaikan hajat kita, menunaikan buang air kecil dan buang air besar kita. Nah, di bagian pertama ini kita sudah mempelajari yaitu tentang di mana tempat kita menunaikan hajat, yakni di tempat yang jauh, yang tidak terjangkau oleh pandangan mata orang lain, ataupun di tempat yang aman, ya, yang tidak akan memadorotkan orang lain terkait dengan bau yang akan dimunculkannya, dan juga tidak akan ya merusak diri kita, dikarenakan ya kita harus tetap menjaga agar aurat kita tidak terlihat oleh orang lain ketika menunaikan hajat. Kemudian petunjuk berikutnya yang tadi sudah kita pelajari adalah terkait dengan kalimat doa baik ketika hendak masuk WC atau tempat buang hajat kita, ataupun kalimat doa setelah atau ketika kita hendak keluar dari WC atau dari tempat menunaikan hajat kita. Dan yang terakhir tadi kita sudah mengetahui bahwa ketika kita menunaikan hajat, posisi tubuh kita janganlah sampai menghadap ke arah kiblat ataupun membelakanginya. Mungkin ini ibrohnya adalah karena memang posisi tubuh ketika kita mengarah ke kiblat adalah merupakan posisi tubuh ketika kita sedang beribadah, yakni melaksanakan ibadah sholat gitu. Nah, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang baru kita pelajari pada bagian pertama, yaitu tentang etika muslim berkaitan dengan menunaikan hajat kita. Insya Allah kita akan melanjutkan pada bagian yang kedua, etika muslim dalam menunaikan hajatnya, yang akan kami coba sampaikan nanti ya pada perjumpaan kita di Senin mendatang.
Rekan dakta Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang dapat kita sama-sama pelajari di Senin sore hari ini, yang mudah-mudahan menjadi petunjuk dan penjelas bagi kita ya, berkaitan dengan etika seorang muslim dalam menunaikan hajatnya, baik buang air kecil maupun buang air besar. Mudah-mudahan ini bermanfaat adanya, dan apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada Mutiara Hikmah edisi Senin mendatang bersama saya Ahmad Fadilah Sulaiman. Kita akhiri baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu yakhudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.